Ringkasan. Pengertian ringkasan menurut para ahli. Menurut Istriani, 2009, 152, ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Menurut Asmi, 2004, ringkasan memiliki banyak pengertian, di antaranya ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Menurut Alfaini, 2011, 2, ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas, yang berarti singkat pendek dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang, yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya, dengan berpedoman pada keutuhan topik dan gagasan yang ada di dalam tulisan aslinya yang panjang itu. Menurut Wijayanti dan kawan-kawan, 2013, 172, inti bacaan dalam ringkasan yang dibuat tidak meninggalkan urutan-urutan gagasan yang melandasinya. Kata precis itu sendiri mempunyai makna memangkas, artinya, penyusun ringkasan hanya memangkas hal-hal yang lebih kecil menyelimuti gagasan utama bacaan. Dengan demikian, kerangka dasarnya masih tampak jelas. Bila Anda memangkas cabang-cabang sebuah pohon, sehingga tampak pokok-pokok pohon beserta cabang-cabang utamanya, itulah membuat ringkasan. Bentuk-bentuk ringkasan. Ada beberapa macam bentuk ringkasan. Seperti yang dinyatakan Olivia, 2009, 29. Bahwa bentuk ringkasan berupa abstrak, sinopsis dan kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Ringkasan dalam bentuk abstrak. Ringkasan dimaksudkan untuk uraian yang sesingkat-singkatnya tentang segala pokok yang dibahas. 2. Ringkasan dalam bentuk sinopsis. Ringkasan dalam bentuk sinopsis dapat dibuat menjadi buku-buku seperti novel atau buku non-fiksi. Sinopsis adalah ringkasan dari suatu karya yang dapat mendorong orang lain untuk membaca secara penuh. 3. Ringkasan dalam bentuk simpulan. Bentuk ringkasan yang lain adalah simpulan, merupakan bentuk ringkasan yang mengekspresikan ide utama deskripsi atau diskusi, menyoroti ide sentral dan solusi untuk masalah yang diungkapkan. Ciri-ciri ringkasan. Membuat ringkasan memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dari ringkasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Mereproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok badan karangan. 4. Penyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Nur Hadi, 2010, 137-138. 6. Mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. Dalam meringkas kita mengambil intisari atau ide-ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk yang lebih padat. 7. Memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Kita mengambil intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri apa yang diungkapkan oleh sang penulis. 8. Menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Dalam meringkas kita harus tetap merunut ide-ide pokok sehingga ringkasan yang kita buat tetap mewakili naskah bacaan aslinya. 9. Susunan ringkasan, sudut pandang, dan isi mengikuti naskah asli. Meskipun kita menuliskan kembali, namun tidak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. Manfaat ringkasan. 1. Memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Materi yang dituliskan di dalam ringkasan hanyalah pokok bacaan yang ada pada naskah asli. Dengan ringkasan yang dibuat, maka akan dengan mudah didapatkan untuk memahami isi pokok bacaan dan makna yang terkandung di dalam bacaan atau teks tersebut. Dengan ringkasan, tidak ada kalimat yang tidak terlalu penting untuk diingat masuk di dalamnya, sehingga yang terdapat dalam ringkasan hanyalah pokok pembahasannya saja. Pembuat ringkasan akan mudah memahami pokok materi dan dapat mengembangkan sendiri materi yang telah tercatat di ringkasan. 2. Memudahkan mengingat materi. Dengan membuat ringkasan, maka akan terlihat jelas materi pokok yang ada pada suatu teks. Materi yang ditulis dalam ringkasan juga tidak sebanyak dengan materi yang tertulis pada teks asli.
Minimnya kata dan kalimat pada ringkasan akan semakin memudahkan mengingat materi karena materi yang panjang sudah dalam bentuk yang ringkas. Pokok materi juga akan lebih mudah diingat dan materi tambahan atau penjelas dapat dijelaskan sendiri asalkan materi pokoknya sudah dipahami dengan baik. 3. Membantu memahami teks. Membuat ringkasan akan membantu memahamkan seseorang dengan materi yang sedang dipelajari. Bentuknya yang ringkas akan mudah diingat karena materi yang tertulis menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan materi yang sebelumnya. 4. Mengingatkan kembali pada materi dengan cepat. Ringkasan dapat membantu menjadi pengingat terhadap materi yang ada pada suatu teks atau naskah. Gagasan utama yang tertulis dan materi yang ditulis secara ringkas, dan disertai dengan beberapa gambar akan memudahkan untuk mengingat materi. Untuk mengingat materi, hanya perlu membuka dan membaca kembali ringkasan yang singkat, tidak perlu mengulang membaca kembali teks atau naskah yang sangat panjang. 5. Melatih kreativitas. Membuat ringkasan akan membantu melatih kreativitas. Setiap membuat ringkasan, seseorang pasti akan berpikir untuk membuat ringkasan yang mudah, sehingga ringkasan yang dibuat dan dibentuk akan semakin kreatif agar lebih mudah diingat. Tujuan ringkasan. Tujuan ringkasan adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Untuk membuat ringkasan yang baik, kita perlu membaca buku atau karangan asli dengan cermat. Dengan membaca secara cermat, kita dapat menangkap dan membedakan gagasan utama dengan gagasan tambahan. Contoh ringkasan. Berikut ini kami berikan beberapa contoh ringkasan. Cara meringkas. Ada dua bentuk dalam membuat ringkasan, yaitu bentuk uraian atau paragraf, verba, dan bentuk berupa bagan atau skema, non-verba. Ringkasan dalam bentuk skema atau diagram harus tercermin dalam kode sumber. Agar dapat membuat sebuah ringkasan yang baik, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Membaca naskah atau teks asli beberapa kali. Yang harus dilakukan sebelum membuat ringkasan adalah, dengan melakukan pembacaan naskah asli, setidaknya 1-2 kali untuk mendapatkan atau mengetahui kesan umum dan perspektif penulis asli. 2. Mencatat gagasan utama penulis. Dalam artikel, harus dicatat kalimat topik pada setiap paragraf. Setelah membaca naskah asli, menulis atau menangkap maksud, kesan umum, dan perspektif penulis asli. Langkah selanjutnya adalah merekam ide atau gagasan utama. 3. Membuang paragraf yang berisi contoh, deskripsi, atau kutipan. 4. Membuang berbagai keterangan tambahan yang tidak penting dalam sebuah kalimat. 5. Mengubah dialog langsung ke dalam bentuk tidak langsung. 6. Sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal. 7. Menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan penulis asli. Setelah melakukan catatan yang dilakukan dalam langkah di atas dan mendapatkan kesan umumnya, maka seorang penulis siap membuat ringkasan. Dan apa yang perlu dipertimbangkan oleh penulis dalam menulis ringkasan adalah, bahwa penulis harus membuat kalimat baru dan menempatkan semua ide dalam wacana yang teratur atau jelas dan yang penting harus diterima oleh akal sehat. Persyaratan pembuatan ringkasan. Menurut Alek dan Ahmad 2011, menyatakan bahwa terdapat 3 persyaratan pembuatan ringkasan, antara lain, 1. Mempertahankan urutan pikiran, sistematis atau berurutan, penulis naskah asli. 2. Tidak mengandung hal baru, seperti pikiran atau opini dari penulis. 3. Sesuai dengan pandangan penulis naskah asli. Sedangkan syarat ringkasan menurut Santoso, 2009, 139. Syarat ringkasan atau rangkuman adalah sebagai berikut. 1. Bentuk penyajian singkat dari suatu karangan asli. 2. Mempertahankan urutan pembahasan dan sudut pandang pengarang atau penulisnya. 3. Tetap memperhatikan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan informasi dan bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.